Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat malam bagi seluruh pemirsa, dimanapun Anda berada, senang bisa berjumpa kembali malam hari ini bersama kami dalam program Esra Suruh Menjawab. Dan puji nama Tuhan, kami informasikan bahwa program ini ditayang setiap hari Selasa. Kami juga mau informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, kami memohon maaf kembali bahwa ruang pertanyaan belum dapat kami buka dikarenakan masih banyak sekali pertanyaan yang belum selesai dijawab oleh Bapak Pendeta Esra. Karena itu mohon kesabaran dari Bapak Ibu pemirsa sekalian untuk tidak mengirimkan pertanyaannya sampai kami menginformasikan bahwa ruang pertanyaan sudah dapat kami buka kembali dan bersama-sama Bapak Ibu akan kirimkan pertanyaannya kepada kami di tempat ini. Selanjutnya, Shalom Pak, saya mau bertanya, bagaimana seharusnya seorang Kristen mengatasi perasaan bersalah yang berhubungan dengan dosa masa lampau, baik sebelum atau sesudah keselamatan? Ya, rasa bersalah itu bisa disebabkan oleh sebuah semacam suatu gejala psikologis, karena kita juga sudah ditanamkan di dalam kita ajaran-ajaran moral. Itu membuat pada saat kita melakukan sesuatu pelanggaran, kita bisa merasa bersalah. Misalnya orang yang diajar di rumahnya bahwa tidak boleh mencuri, dari kecil ajaran moral orang tua begitu. Pada saat dia mencuri, dia merasa bersalah. Kristen atau bukan? Kedua, rasa bersalah itu juga khusus untuk kita bisa lihat bisa dikerjakan oleh Roh Kudus untuk orang-orang pilihan. Bahwa kita berbuat salah, lalu Roh Kudus bekerja sehingga membuat atau menimbulkan rasa bersalah yang akhirnya menuntun pada pertobatan. Yang ketiga, bahwa rasa bersalah itu juga bisa diberikan oleh setan. Terutama kita sudah minta ampun tapi rasa bersalah terus, itu biasanya datang dari setan. Ya. Nah, menghadapi rasa bersalah semacam ini, ya bagaimana kita bersikap? Memang pertama-tama memang perlu adanya pengakuan secara jujur di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa Daud pernah jatuh di dalam dosa dan dia tidak mengaku di hadapan Tuhan. Dia menyembunyikan dosanya itu dan itu membuat dia hidup dalam rasa bersalah, tertekan jiwa yang luar biasa. Mazmur pasal 32 ayat 3 sampai 5. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan padamu, kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ya, jadi memang mengatasi rasa bersalah, nomor satu itu adalah datang dan memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Nah, kalau setelah kita mohon pengampunan, ini nomor dua yang harus kita miliki adalah memiliki keyakinan sungguh-sungguh bahwa Tuhan benar-benar mengampuni, dan kalau Tuhan mengampuni kita, Dia tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Sebesar apapun dosa kita. Yesaya 43:25, akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, aku tidak mengingat-ingat dosamu. Tuhan itu bukan seperti manusia yang hari ini mengampuni, besok dia korek-korek lagi. Tidak. Ada orang berkata begini, hanya gambaran, bahwa apabila saya mengaku dosa Tuhan, saya berdosa, ini dosa-dosa saya, ini. Tuhan terima semua pengakuan saya, lalu isi di karung. Ya, setelah isi di karung, Tuhan Allah naik perahu sampan pergi ke tengah laut. Nah, sampai di tengah laut, dia kasih pemberat di karung itu, lalu dia jatuhkan semua dosa-dosa kita, tenggelam sampai ke tubir-tubir laut. Sebelum Tuhan pulang, dia taruh spanduk di situ, dilarang memancing di sini. Artinya, tidak boleh korek-korek lagi. Jadi sekali Tuhan mengampuni, dia menghapus dosa itu, dia tidak mengingat-ingat lagi. Nah, kalau Tuhan saja sudah mengampuni dan tidak mengingat-ingat lagi, ngapain kita masih mengingat-ingatnya? Maka rasa bersalah yang muncul setelah permohonan pengampunan kepada Tuhan, itu pasti datang dari setan. Setan berusaha menekan kita, mendakwa kita.
Sehingga kita terus dihantui dengan rasa bersalah. Martin Luther pernah punya pengalaman pribadi pada waktu dia menulis sesuatu di atas meja. Tintanya tuh warna merah. Waktu dia menulis sesuatu, tahu-tahu dia jatuh tertidur karena ngantuk. Ternyata dalam tidurnya dia mimpi. Dia mimpi bahwa setan datang kepada dia, lalu menuding semua dosa yang pernah dia buat. Ini dosa ini, dosa ini, dosa ini. Dia frustrasi dengan tudingan setan itu. Tapi dia sadar, memang ya, saya betul melakukan semua dosa itu. Tapi Tuhan Yesus telah menghapus seluruh dosa saya itu dengan darahnya yang tercurah di Kalvari. Dia sadar. Begitu dia sadar, ternyata tinta merahnya yang ada di situ sudah meluber di mejanya, ya. Dan itu dia ceritakan sebagai gambaran bahwa memang darah Kristus sudah menghapus dosa kita. Terus kenapa lagi kita harus rasa bersalah? Karena itu penting mengatasi rasa bersalah itu adalah nomor satu, setelah pengampunan selesai, permohonan pengampunan, yakin pada janji Tuhan bahwa Tuhan tak mungkin bohong, ya. Tuhan tak mungkin bohong. Ada orang yang pernah mengatakan begini, keraguan bahwa apakah Tuhan masih mau mengampuni saya, itu adalah sama seperti keraguan seekor ikan. Apakah air laut akan habis kalau tiap hari saya minum? Sama dengan keraguan seekor burung, apakah udara ini akan habis kalau tiap hari saya hirup? Sebanyak apapun burung menghirup udara, sebanyak apapun ikan meminum air laut, tak mungkin habis. Sebesar apapun dosa kita, tak mungkin menghabiskan rahmat dan belas kasihan Tuhan. Kalau kita mau datang kepada Dia dan memohon pengampunan, Dia pasti mau mengampuni kita. Dan kalau Dia sudah mengampuni, Dia menghapuskannya oleh darah Kristus, dan itu betul-betul tidak pernah diingat-ingat lagi. Menghadapi fakta semacam itu, tidakkah itu membuat kita yakin bahwa semua dosa kita masa lalu tidak lagi menjadi persoalan di hadapan Tuhan kalau itu sudah dibereskan? Karena itu, marilah kita semua datang pada Tuhan, memohon pengampunan untuk segala dosa kita. Setelah itu, miliki keyakinan bahwa semua itu telah dihapuskan oleh darah Kristus. Dosa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, kita sangat bersyukur karena kita percaya dan kita punya Tuhan Yesus yang mau mengampuni setiap dosa-dosa kita.